pagi anak-anak. Silahkan disiapkan dulu seperti biasa. Selamat pagi, silahkan dipimpin dulu berdoanya. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk keamanan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, apa kabar kalian? Sehat? Benar. Gak ada yang demam? Kalau yang demam berarti harus diapain kalau yang demam? Minum obat. Karena belum tentu ada yang perhatian ya sama kalian, jadi harus memperhatikan diri sendiri. Oke ya. Ibu persensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat temannya sebelah kiri kanan. Nanda, kemana Nanda? Sakit. Udah berapa hari dia sakit kemarin? Oh, baru hari ini ya. Sabtu, Jumat kemarin masuk ya? Oke. Nanti ditanya ya kabarnya temannya. Terus siapa lagi? Riki. Riki kemana Riki? Sakit. Siapa lagi? Udah. Oh Rama. Rama kemana Rama? Tumben dia udah masuk. Oh dispen, ikut olimpiade kah dia? Oh Rama ya. Rama luar biasa Rama. Baik, berarti sehat semua, siap belajar semua ya hari ini? Oke, sekarang karena sudah siap semua, berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran seperti biasanya. Baiklah. Nah, aktivitas kita hari ini adalah yuk belajar sosiologi bersama Ibu atau Ibu. Lebih akrab kan kita kalau sama Bu Ucis ya. Oke, materi hari ini adalah tentang dampak globalisasi aspek sosial budaya. Kalau global itu berarti pinter anak Ibu. Berarti sudah mendunia. Nah, coba dibaca itu. Untuk generasi muda, pesan yang sudah Ibu siapkan. Siapa yang mau baca? Mungkin yang paling dekat, karena yang belakang kayaknya nggak nampak itu. Ibu harus memberikan motivasi untuk kalian. Apa? Oh, nggak nampak, Ega. Nggak nampak ya? Berarti harus pakai stop kontak ya. Baca, coba itu yang bisa kelihatan. Belajar untuk masa depan. Globalisasi dipelajari, kendalikan dalam diri. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ada yang kenal abang ini? Udah kenal? Kamu Via tahu ya? Siapa? Song Joong Ki. Tahu apa yang dia makan? Apa itu? Nah, permen Kopiko. Kopiko itu punya siapa? Nah, ada pertanyaan untuk abang Jongki? Oh ya. Oh, mirip katanya. Ya ampun, luar biasa ya. Coba mirip kah? Oh iya, oke lah. Jadi di sini ternyata iklan Kopiko yang adalah produk Indonesia sudah ada di luar negeri kan, bahkan sudah diiklankan oleh aktor Korea yang terkenal seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari akibat dari. Oke. Nah, ini apa nih? Siapa fansnya Madrid di sini? Kalau mau nonton Madrid harus ke luar negeri nggak? Nah, sekarang bisa kita lewat TV atau lewat internet. Nah, karena apa tadi? Mantap, cakep. Nah, ini tahu? Yang sarapan ini berarti sama kita maksudnya. Anak kos ya. Oke, sama Indomie juga merupakan salah satu produk Indonesia yang cukup dikenal di luar negeri. Bahkan kalau di luar negeri sekarang itu ada yang disebut dengan toko
Asia. Nah, di situ biasanya produk-produk Indonesia tuh sudah mulai diterima di luar negeri. Nah, itulah salah satu dampak globalisasi. Jadi, ini adalah salah satu bentuk dari dampak globalisasi yang kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, Ibu sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu ingin nanti anak-anak Ibu ini yang luar biasa ini bisa mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kemudian mampu untuk menganalisis dampaknya itu, sehingga kalian sebagai generasi muda siap menghadapi dampak globalisasi tersebut. Kalau namanya dampak itu berarti ada positif, ada negatif. Yang positif boleh diikuti, kalau yang negatif tidak atau tidak salah lagi. Tidak ya, tidak. Jadi jangan diikuti ya yang negatifnya. Berarti harus di apa? Diapakan? Dijauhkan, dihindari, difilter, disaring. Baik ya. Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita sekarang. Jadi setidaknya kalian punya gambaran, oh ini loh dampak globalisasi ya. Baik, sekarang Ibu akan mempersilahkan kalian. Ibu punya galeri 1 di sini tentang masalah produk Indonesia. Nah, nih, yang galeri 2 itu tentang budaya. Nah, ini ada beberapa lagu Indonesia dan ada juga budaya-budaya Indonesia lainnya. Dan di galeri 3 itu adalah lebih fokusnya bagaimana sih dampak negatif dari globalisasi. Nah, galeri yang di sana itu juga Ibu ulang lagi, galeri 1, 2, 3. Jadi Ibu mintanya kelompok yang sini sampai ke Nabila, sampai ke Rifki itu mengunjungi galeri 1, 2, dan 3. Nah, dari dari Nabila sampai ke Niko berarti galeri yang 1, 2, 3. Silahkan sekarang kalian bawa buku, kalian catat apa yang kalian temukan di situ. Oke ya? Sip ya? Ibu tidak akan kasih waktu lama, sekitar 10 menit udah selesai semua. Kita kembali ke tempat duduk. Yuk, silakan dikunjungi. Nah, ini kamu boleh kasih komentar apa aja. Komentar yang enjoy juga boleh nih, kayak gini misalnya. Boleh kamu kasih komentar tentang yang seru-seru juga boleh, karena pertanyaan Ibu pun di sini sebenarnya itu kayak yang pernah nggak sih kalian kasih kegebetan hal-hal seperti ini gitu kan. Berarti ini kan asli Indonesia nih Silver Queen ini. Nah, itu boleh dikasih komentar ya Kak ya. Nanti Rahma kasih komentar apa tentang mungkin lagu yang Rahma suka kayak gitu. Nah, coba tulis komentar kalian di situ. Terserah komentarnya, se-enjoynya kalian ya. Nah, ditulis komentarnya juga. Di sini, ditulis di galerinya ya komentarnya itu. Komentar kalian tulis. Jadi nanti itu ada hasil karya kalian. Oh, ini hasil kelas IPS 3 gitu. Kalian boleh nuliskan komentar apapun di situ. Ada yang mau tanya? Tulis di situ. Pakai nama Instagram kalian ya. Jadi sekalian promosi, mungkin Rahma belum tahu Instagramnya Niko misalnya. Komentarnya bebas misalnya. Misalnya kamu boleh juga nambahkan. Ini kamu udah diakui dari negara ini. Bukan. Dia tuh UNESCO tuh adalah organisasi yang tentang kebudayaan. Jadi udah diakuinya tuh bahwa itu memang milik Indonesia gitu. Jadi kamu bisa komentari melihat hal tersebut misalnya. Berarti kita generasi muda harus tetap mencintai budaya lokal ya, supaya tidak diakui orang negara lain gitu misalnya. Ataupun yang kedua misalnya kayak yang Lati ini, selain World Genius dan Pamungkas Bu misalnya gitu, ada juga nih lagu-lagu yang misalnya kalian tahu, oh ini lagunya udah sangat dikenal di luar gitu. Boleh kalian tambahkan komentar yang enjoy aja.
Oke. Bu, gini ya Bu. Gimana? boleh. Karena nanti kawanmu boleh nambahkan misalnya pengaruh Mobile Legends. Kok bisa pengaruh Mobile Legends? Oh, karena kita terlalu asik nih main game gitu. Jadi kita lupa sama orang tua, misalnya kayak gitu. Berarti kan itu salah satu poin tuh di situ. Ajak mereka ngomong sampai ngadap kamera gitu kan. Yang tadi itu pas lagi ngomong. Oh. Mak kita tuh mau diambil kamera, jadi kita harus ngobrol juga ya. Jadi kamu jangan terlalu membagi kamera, mungkin posisi kamu berubah situ. Nanti kamu bilang sama ibu apa yang mau kamu tulis di sini. Kamu mau nulis apa? Saya kan ikut komentar mereka. Hah? Jadi oh ini yang ini Boleh kayak gitu. Udah ada kan nih hasilnya. Niko mau nulis apa Niko? Kalian bertiga, berempat, berlima. Memiliki pendapat Tapi boleh kan kita suka budaya luar kan? Sangat boleh kan? cuman kita ngambil yang Iya, betul sekali. Itu poin yang harus kita ingat. Karena banyak yang nggak sesuai dengan budaya kita. Menu kayak Indomie itu. Enggak, ini juga boleh. Sini. Tapi kalau mau ngisi juga boleh. Lupa nama IG-mu. Berarti kamu jarang buka media sosial kah? Boleh. Boleh. Itu fakta kan? Awalnya gitu kan? Sama sih, ibu juga awalnya ngira gitu loh. Sampai akhirnya, oh kan? Iya bener. Di sini nggak mau komentar, misalnya kayak Reok kemarin kan sempat juga kan mau diklaimkan sama negara luar gitu. Jadi bagaimana sikap kalian sebagai generasi muda seperti itu nih, mencintai angklung. Kalau di tempat kita kan kayak mencintai alat-alat musik khas kita misalnya, ataupun musik khas kita, ataupun budaya tarian-tarian gitu. Jadi itu yang harus kalian tuliskan di sini.
Oke. Oh ya, begitu, seperti itu. Simpel. Udahkah kamu marahkan temanmu yang nonton yang Mobile Legend terus? Bisa jadi Oh, dulu. udah itu aja, kalian berdua di situ aja. Oke. Boleh ke tempat lain dulu. Boleh, memang sebenarnya harusnya ke tempat lain. Nah, kayak kamu misalnya mau kemana? Oh, boleh. Ini yang ke musik kan? Oh, boleh. Boleh ke sini. Karena mereka juga masih mencari. Belum sih, itu memang. Tapi Unilever itu adalah perusahaan multinasional. Jadi kayak misalnya, kalian dengar berita nggak kemarin tentang ini Unilever yang katanya mengandung bahan berbahaya? Nah, itu ada produk Dove, kemudian Tresemme, apalagi itu, gue lupa. Tapi itu bukan di Indonesia, itu yang ada di luar negeri. Nah, sedangkan yang di Indonesia itu berarti hanya seperti berupa investasinya saja gitu. Tapi produk Unilever, sedangkan Unilever itu pusatnya itu memang di negara luar gitu. Seperti itu. Bu, budaya Indonesia, Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah apapun apa boleh. Kan ini kalian mengekspresikan apa yang kalian dapatkan di sini. Misalnya kayak yang situ kan kayak teman kalian di sana tadi menuliskan karena memang belanja online itu lebih mudah kata mereka gitu kan. Terus yang ini si siapa Rifki sama itu lupa ibu bilang kalau ini sifatnya seperti ini gara-gara Mobile Legend nih bu kayak gitu. Jadi lebih sibuk sendiri. Nah, silakan ditulis di situ bagaimana pengalaman kalian juga. Jangan main kekerasan. Oke, Ibu hitung sampai 10, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian boleh nanti menuliskan komen itu lagi setelah selesai pembelajaran karena berarti kalian sudah dapat lebih banyak materi. Tetapi dari galeri yang Ibu tampilkan tentu saja ada beberapa info yang kalian dapatkan kan? Nah, setelah melihat ini Ibu pengen tanya sama kalian, siapa yang suka dengar lagu-lagu dari luar negeri? Lagu apa, Nabila? Oh, lagu Korea. Kalau Rifki? Lagu apa? Rap. Oh, kamu pecinta para rapper gitu. Wis. Berarti kalian kesusahan nggak sekarang untuk mendengarkan lagu-lagu luar negeri? Kamu? Atlantis? Apa tuh? Atlantis. Judul lagu? Wah, berarti Ibu harus menambah pengetahuan ya. Sepertinya seleranya, kalau Ibu kan sebagaimanapun kalian menyukai lagu-lagu itu kan adalah pilihan kan, karena itu berdasarkan selera. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gampang nggak downloadnya? Oke, gampang ya download. Kalau zaman Ibu dulu kan butuh waktu yang panjang, atau ke counter minta isi kan abang-abang. Kok sekarang kan kalian sesuai selera mau dengarkan apa. Tapi kalau udah ke acara nikahan, kalau udah acara ganjur itu lagunya jadi berubah ya. Jadi lagunya malam minggu kan jadi lagu dangdut lagi. Kita kembali ke rasa lokal kan. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Baiklah, jadi setelah melihat galeri tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Ada?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit materi untuk pada hari ini. Nah, ini adalah apa saja sih dampak positif dan negatif dari globalisasi secara umum. Nah, itu adalah komunikasi lebih mudah tapi banyak. Sering nggak dapat hoax? Oke, sering ya? Wah, berarti harus disaring lagi ya. Jangan sampai cukup hentikan di kalian, di kita ya. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi bisa menghilangkan jati diri bangsa. Banyak ya contohnya, misalnya lebih suka tentang budaya luar. Kayak ibu kata dia, enggak kok, ibu tetap dangduters. Meningkatkan etos kerja akan tetapi bisa juga menimbulkan ketimpangan sosial. Maksudnya ini kayak persaingan itu kan semakin dunia semakin maju dengan era globalisasi yang luar biasa, itu biasanya nanti makin susah untuk cari kerja. Oleh karena itu sekarang bukan hanya kita bermodalkan ijazah tapi juga skill kan. Nah, jadi yang bagaimana kita mengembangkan diri kita untuk bersaing di dunia global. Kemudian meningkatkan taraf hidup karena industri berkembang tetapi bisa menyebabkan gaya hidup yang tadi udah ke galeri, tahu konsumtif itu seperti apa? Di galeri 3. Yang konsumtif itu seperti apa tadi? Membeli barang yang berlebihan dan bukan merupakan kebutuhan. Ya, hanya senang-senang aja. Udah punya KLX, besoknya mau minta CBR, besoknya lagi mau minta setiap hari mau diganti. Berarti itu kan udah perilaku konsumtif. Tapi kalau cukup uangnya nggak apa-apa sih. Tapi kan tetap aja itu sesuatu yang tidak tepat guna ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak globalisasi dalam aspek sosial budaya. Nah, itu kayak ada orang fashion biasanya kan. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya, yaitu tadi seperti meningkatkan taraf hidup, kemudian meningkatkan etos kerja. Nih kayak misalnya contohnya negara-negara luar itu kan disiplinnya sangat tinggi kan dibanding dengan kebanyakan dari kita. Bahkan kita sendiri kadang menyadari bahwa di sekolah aja kita kurang disiplin. Makanya sekarang kita harus membentuk diri untuk lebih disiplin. Baik, itu adalah seulas materi yang mau Ibu sampaikan sama kalian. Tapi Ibu rasa dari melihat galeri sebenarnya dampak positif negatif udah dapat kan? Udah sedikit nyangkut kan di kepala? Bagaimana sih sama sosial budaya kita? Ya kayak budaya di galeri 2 juga sudah Ibu jelaskan bagaimana ternyata budaya Indonesia nggak kalah tuh sama budaya luar. Misalnya seperti angklung juga udah dikenal. Nah, tapi seperti tadi Ibu bertanya kepada Septian, boleh nggak sih kita suka budaya luar? Boleh? Boleh kan Niko? Boleh, tetapi jangan. Ya, harus tahu dampak positif. Ya, betul sekali, pinter anak Ibu ya. Oke, kalau begitu selanjutnya adalah Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Nanti kalian kumpul sama kelompoknya ya. Kelompoknya ini sudah Ibu acak kemarin karena sekarang pun kita tidak harus sekarang kan memilihnya. Jadi Ibu sudah memilih kelompok kalian, yaitu kelompok 1 itu Muhaimin Rashid. Siap? Muhammad Aditya Firmansyah, Novia, Rengga, Reza, itu ya 5. Karena tadi Riki tidak masuk, jadi Ibu alihkan Rika itu ke menggantikan Riki. Ya. Kelompok 2, Nabila, Nirwansyah, Putri Maharani, Raffi Putra, dan Repi. Ingat kan sama muka kawan kan? Ingat ya. Kemudian kelompok 3, Nadila Susilawati, Nikolaus Niko, Nurdianti, Raden Roro, Rahmat Dwi Septian. Dan kelompok 4 itu Rifki Evanta, Rama Muhammad Rizki, Rama tidak masuk, berarti Raffi Falawaruka, Nanda Mutiara, Nabila Triutami, Muhammad Taufik. Dan kelompok 5, Muhammad Kozali, Nabila, Nia Kurnia Ningsih, Rahmawati, Rika Trisaras. Dan kelompok 6, Rido Handika, Randy Santoso, Nobertus Wandi, Natalia Nadia Ega, dan Muhammad Zulfahmi. Silahkan ke kelompoknya masing-masing, kalian atur posisi seperti biasanya.
Yuk, 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 bisa yuk. Semangat. Digabung aja. Kayak biasa kalian. Kayak biasa diskusi. Nanti saat presentasi pun posisinya tetap di kelompok. Kalian kelompok berapa? 5. Oke, sudah semua berkumpul di kelompoknya masing-masing? Belum? Rifki, kelompok mana? Di situ. Kalian bertiga aja? Oh. Oke, udah ya? Satu suara, oke? Oke. Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan tugasnya. Di sini silahkan tulis nama kelompok kalian, anggota kelompok kalian, dan buat nama kelompok kalian. Nama kelompok berarti bebas. Bebas berkreasi nama kelompok kalian siapa aja. Maksudnya itu kayak nama-nama yang gaul gitu, boleh. Ya, bisa ya? Kemudian amati galeri media sosial. Udah tadi kan diamati? Udah diamati. Setelah diamati, tadi nanti di lembarnya ini akan ada identifikasi apa yang kalian temukan di galeri. Oke ya, bisa ya? Oke. Kemudian bacalah artikel yang telah disediakan. Ini akan Ibu kasih artikel. Di sini ada artikel. Artikelnya ada 3 dan itu berbeda setiap kelompok. Dalam artian kelompok 1 artikelnya sama dengan kelompok 4. Kelompok 2 artikelnya sama dengan kelompok 5 dan kelompok 3 artikelnya sama dengan kelompok 6. Nah, kalian baca artikelnya lalu jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Nanti saat presentasi tidak akan semua kelompok maju, hanya 3. Dan kita akan menentukan kelompok yang maju itu lewat permainan teka-teki konsentrasi. Oke ya, bisa ya? Siapa yang menang, dia boleh memilih, siapa yang berhasil menjawab teka-teki dari Ibu, dia bebas memilih kelompok dia akan maju atau melemparkannya kepada kelompok lain. Dan itu misalnya Rahma kelompok berapa? Kelompok 5. Rahma berhasil menjawab, dia harus memilih apakah kelompok 1, apakah kelompok 2 yang maju atau mereka yang maju. Yang kelompok dengan materi yang sama. Oke, bisa ya? Ya, sip. Silahkan dikerjakan kelompok 5 ya. Kalian kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Silahkan dikerjakan. Ini kelompok? 2. Ini kelompok berapa? 6. Silahkan dikerjakan. Kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Kita hanya menyediakan waktu 20 menit. Ya? 20 menit itu maksimal diselesaikan. Ada yang Ibu sediakan itu? Dikembangkan lagi ya. Oh, nama kalian? Semua yang enggak masuk. Yang enggak masuk siapa tuh? Orang enggak usah. Enggak, oh boleh. Oke. Kita nggak punya waktu lama, jadi segera diselesaikannya, dibagi tugasnya misalnya gitu, siapa ngerjakan siapa. Silakan ya, kita tidak punya waktu lama. Boleh. Nanti kalau ada yang bingung silakan tanyakan sama Ibu. Ini nama anggotanya. Ya. Kita cuma punya waktu 20 menit ya. Iya. Kalau bisa 15 menit malahan. Iya. Terus nama ini nama Ini anggota, iya.
Raden Roro. Ini kalau nggak cukup nanti boleh di belakangnya. Ama Muhammad Rizki. Ama Muhammad Rizki. Yang ini ya jangan lupa ya. Ini. Di sini. Ya. Atau kalau mau dilepas dulu, dilepas kamu misalnya bagi tugas gitu biar nggak itu repot gitu, nggak apa-apa. Bagi tugas gitu siapa? Kalian bagi tugas aja. Yang ini nih misalnya siapa yang ngerjakan. Jadi nggak jadi Oh, gitu. disobek dulu. Sobek boleh. Nanti ibu mengerti kok cara itu. Wah, itu aku aja. Iya, dibagi aja. Ada yang fokus ke sini, ada yang fokus ke artikel gitu. Boleh dibuka kok, yang belakang. Yang artikel boleh dibuka. Jadi nanti bisa kalian bagi tugas gitu Mas Ibu. Ya. Dibagi tugas aja, enggak. Misalnya ada yang ngerjakan artikel, ada yang fokus ke sini biar kerja semua gitu maksud Ibu. Jadi boleh dibuka gitu. Oh iya kok. Aduh. Nggak apa-apa. Nah, ini bisa dibuka. Nanti kan kalian ingat nih punya kalian kan. Nah, ada yang fokus ke artikel, ada yang fokus ke situ gitu. Jadi semuanya kerja gitu maksud Ibu. Ya. Nah, yang ini nanti yang jauh. Sekarang juga. kalian bagi tugas aja. Misalnya Septian jawab yang ini, nah, nanti Nur jawab yang ini gitu. Boleh. Di rumah nih saling kesini kan? Semuanya tiga-tiganya di sini. Tiga-tiga apa yang kalian dapatkan tadi di situ. Misalnya kalau satu tuh kalian buat misalnya pernyataannya apa gitu. Ya, baiklah. Masa sih? Mana? Ada ini. Punya mereka itu, mereka memang bekerja. Kelompok satu di ujung sana ya. Udah bagi tugas masing-masingnya enggak? Cari Tukang mempresentasikan kan nanti. Moderatornya jangan lupa ya nanti. Oke. Boleh. ini tulis juga S3 ya. Yes, boleh. Bukannya enggak ada mau bantu Bu. Ini apa? Ada yang mau ditanyakan? Situ. Oh, mau lihat itunya. Oh, boleh.
Saya tidak baca. Astaga. Udah sampai mana? Iya, kan? Inilah tadi kan ibu minta identifikasikan. Ini isinya. Ini kalian kelompok berapa? Ya kan? Ya ga? Kalian kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Ini satu ya? Sorry. Ibu kurang fokus tuh. Nanti dikembangkan lagi. Nanti kan ada moderatornya, jangan lupa ya. Ini tadi kelompok berapa kalian? 4 ya?
Nanda tuh tinggal di mana? Nah, di Sebong, Tanjung. Tanjung. Mereka adalah pimpin. Telah merupakan budaya budaya mereka sendiri. Yaitu budaya Indonesia. Dan lebih sendiri Udah kah? Sedikit lagi ya. Oke. Kan artikelnya kalian belum ini tentang belanja online ya. Berarti sikap kalian yang harus untuk mencegah dampak negatif dari kebiasaan misalnya konsumtif itu bagaimana? Mencegah dan Misalnya ya bisa saja dengan kalian membuat daftar pengeluaran yang seharusnya gitu. Bagaimana seberapa persen bisa jajan kalian untuk tabungan, seberapa persen untuk kalian misalnya jajan di sekolah, seberapa persen untuk boleh belanja online seperti itu kan bisa. ini ditambah contoh-contohnya boleh. Boleh. Posisi kan misalnya kalian itu adalah orang yang berperilaku seperti itu. Jadi kira-kira kamu itu bisanya seperti apa sih untuk memperbaikinya kayak gitu misalnya. Memang sih kalau misal perilaku konsumtif itu kan masih jarang lah ibaratnya kalau untuk terutama seperti kita kan bukan juga perkotaan yang luar biasa besar kan, masih kabupaten gitu kan. Tetapi di sini ibu mengajak kalian tuh kayak misalnya kayak kebiasaan sejak pandemi ini kan belanja online tuh kan naik kan, pasti termasuk kita lah salah satunya yang suka belanja kan, berarti check out apalagi sekarang ranjangnya udah berapa 99 plus kan misalnya gitu. Bagaimana sih kita untuk menahan diri gitu untuk mengurangi dampaknya nanti, karena dampaknya kan pasti ke keluarga juga kan, orang tua, jadi pengeluarannya lebih besar gitu. Untuk pencegahan dini saja gitu, ibu percaya kok misalnya anak-anak di sini itu masih belum lah ibaratnya konsum terlalu konsumtif terhadap sesuatu hal. Tapi kalau kuota gimana? Sebulan berapa giga? 3 cukup? Seminggu cukup? Nggak cukup? Untung belum download film kan? Kalau download film lebih berat lagi. Assalamualaikum. Oke, waktunya sudah selesai. Bagaimana? Sisa sedikit? Butuh berapa menit lagi? Ibu harus nambah? 5 menit. Oke. 2 menit ya? Oke, 2 menit. 2 menit ya.
Ya sudah ya, waktunya sudah selesai. Ibu yakin kalian bisa mempresentasikannya dengan baik. Siap ya? Udah ya? Udah kah? Sudah? Oke, kelompok 1 sip, sudah? Kelompok 2? Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sip, oke. Oke, karena Ibu dari awal sudah mengatakan tidak semuanya presentasi, jadi kita akan bermain terlebih dahulu untuk mengacak siapa sih yang akan maju ke depan. Nah, Ibu akan bermain teka-teki konsentrasi. Siap ya? Oke, dengarkan. Kalau misalnya kelompoknya Rifki bisa menjawab, dia bebas memilih untuk kelompok mana yang maju. Dia, kelompok mereka atau kelompok, kamu kelompok 4 ya, berarti lawannya kelompok 1 atau kelompok 1. Nah, kalau misalnya nanti mereka sudah selesai tapi masih Rifki lagi yang bisa menjawabnya, berarti dia bebas memilih kelompok mana yang maju. Oke, siap? Pertanyaannya, ada sebuah kapal selam yang terbuat dari besi dan timah. Muatan kapal selam tersebut adalah 30 penumpang. 29 penumpang sudah masuk ke dalam kapal dan tersisa 1 penumpang lagi dan ternyata adalah ibu hamil. Pertanyaannya, mengapa kapal tersebut akhirnya tenggelam? Oke, Rifki, jawabannya? Karena? Oke, kasih tepuk tangan untuk Rifki. Jadi kelompoknya Rifki mau maju atau dilempar? Oh, dilempar. Kelompok siapa? Iya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, siap ya. Terima kekalahan kalian. Pertanyaan yang kedua ya. Konsentrasi, dengarkan. Suara Ibu udah kencang banget ini loh pertanyaannya. Di dalam sebuah rumah sakit ada 3 ruangan yang sangat penting. Yang pertama itu adalah ruangan ruangan yang pertama isinya adalah surat-surat berharga. Ruangan yang kedua berisi koin perak. Ruangan yang ketiga itu berisi emas batangan. Ketika rumah sakit tersebut terbakar, ruangan mana yang harus diselamatkan dulu oleh ambulan? Hah? Ruangan pertama. Jawabannya salah. Tunjuk tangan ya, 1, 2, 3. Ruangan kedua, salah. Salah. Dengarkan ya, dengarkan pertanyaan dari Ibu. Tunggu dulu, dengarkan pertanyaan Ibu, dengarkan ya. Ada sebuah rumah sakit. Kemudian ada 3 ruangan penting di sana dan ruangan-ruangan lainnya. Ruangan yang pertama berisi surat berharga,
Ruangan yang kedua itu berisi tentang koin-koin perak, dan ruangan ketiga emas batangan. Ketika terjadi kebakaran, ruangan mana yang duluan dibakar oleh disiram oleh ambulan? Hah? Salah. Oke. Salah. Oh, harus dengarkan jawaban Rahma ya. Ambulan kan tidak memadamkan kebakaran. Ambulan kan untuk menyelamatkan pasien. Betul sekali jawabannya. Pertanyaannya, ruangan mana yang duluan diselamatkan oleh ambulan memadamkan api tidak? Nah, kan enggak konsentrasi kan? Oke, berarti kelompok Rahma, bagaimana? Kalian maju atau lempar? Lempar ke kelompok? Kalian kelompok 5, berarti ke kelompok 2. Pertanyaan terakhir. Nih ya, untuk menentukan. Dengarkan, Joko adalah ayah Jono. Joko adalah titik-titik. Oke, silakan. Joko adalah nama ayah Jono. Benar. Gak ada yang berpikirkan? Joko adalah ayah Jono. Joko adalah nama ayah Jono. Oke, masih konsentrasi ya. Oke, berarti kelompok kalian. Oh, udah ya? Kalian tadi dilempar oleh kelompok 5. Nggak bisa sih. Kalian hanya boleh menunjuk kelompok 1 dan 6 siapa yang, karena kalian tadi terlambat untuk menjawab. Kalian kelompok berapa tadi? Yang udah berarti kelompok 2 dan 5. 5 kan lempar ke. Iya, berarti kan kelompok siapa lagi yang belum tadi itu? 6 sama 3. Kalian pilih 6 sama 3, kelompok siapa yang maju? 3. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok yang pertama, silakan presentasi ke depan. Yang lain siapkan pertanyaannya satu aja, dah. Silakan, yuk. Yuk. Oke, silakan dimulai dari moderatornya dulu menyampaikan kalau kalian akan menyampaikan materi tentang apa. Silakan. Yang lain dengarkan ya, kawannya ya. Siapkan pertanyaan juga. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang dampak globalisasi dalam aspek sosial budaya. Dan akan dijelaskan oleh Om Bagas. Oh iya, kayaknya kalian cukup jelaskan yang artikel saja karena yang galeri itu akan Ibu nilai secara pribadi. Kalian presentasikan yang artikel, itu kan pendapat kelompok kalian. Ya, yang artikel. Kalian sebutkan kalian tentang apa temanya, silakan. Iya, yang artikel. Jangan baca artikelnya, baca jawabannya. Kalian cukup bilang ini judulnya, habis itu langsung analisa. Ibu duduk di mana sih sebenarnya nih? Pengaruh fenomena Korean Wave terhadap identitas masyarakat Indonesia. Analisis nomor 1,
teknologi yang secara masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave Indonesia. Lagu, film, dan drama Korea berhasil menghipnotis, musik yang dibuat simpel dan kekinian, dan drama yang dibuat apik dengan alur cerita yang relatif singkat membuatnya mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Nomor 2, bagaimana analisa dampak negatif dan positif dari pengaruh budaya Korea terhadap aspek budaya lokal Indonesia di dalam arus globalisasi saat ini. Dari analisis yang kami dapatkan, dampak positifnya yaitu membuat wawasan masyarakat menjadi luas tentang negara lain, mempelajari bahasa, dan mengetahui perpaduan style dari idol yang mereka kagumi. Namun harus tetap sesuai dengan norma kesopanan yang ada di Indonesia. Namun dari dampak positif pasti ada dampak negatifnya kan? Jadi dampak negatifnya yaitu masyarakat menjadi bersifat konsumtif, yaitu membeli barang-barang pernak-pernik dari idol mereka seperti Lightstick. lightstick atau sebagiannya, dan terjadinya pergeseran budaya dan alat yang sangat acuh-acuh atau aptatis terhadap budaya lokal. Itulah yang kami analisis dari materi ini. Pertanyaan? Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, yang ingin bertanya tentang Korean Wave. Berdasarkan dari kelompok 1 tadi menjelaskan bahwa ternyata kenapa sih Korean Wave itu sangat menarik ya? Itu karena misalnya segalanya itu dikemas dengan sangat apik, dengan sangat baik. Kemudian oh ya, mampu menghipnotis dengan karya-karya mereka yang luar biasa. Kemudian dampak positifnya tadi bisa belajar bahasa. Kemudian Memadukan segala stylenya. memadukan style. Kemudian apa lagi? Namun stylenya itu harus tetap sesuai dengan norma kesopanan yang ada. Oh iya, kelompok mereka juga menegaskan harus sesuai dengan norma Indonesia. Dampak negatifnya tadi adalah Bersifat konsumtif. Nah, membeli lightstick atau pernak-pernik yang lainnya. Album. oh ya, betul sekali. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok pertama? Tidak ada ya? Oh tidak ada, beri aplaus untuk mereka karena luar biasa sekali analisa mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Yuk, bisa yuk, kelompok 2. Yuk, bacakan yang hasil analisa kalian tentang artikelnya, ya. Ya, judulnya e-commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Putri Maharani. Saya duluan. Jadi kami akan jelaskan menunjang budaya belanja online. 1. Mengapa budaya belanja online semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dilihat dari pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup Indonesia? Karena masyarakat mulai menilai atau mencari keuntungan pihak dari pihak ekonomi. Globalisasi melakukan universalisasi sistem dunia world system sehingga semua negara memiliki sistem homogen secara global. Penyebab yang Mungkin yang punya tulisan bisa membacanya. Penyebab yang akhirnya membuat proses globalisasi ini dapat terjadi yaitu
perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan gambaran yang diberikan dalam artikel di atas, bagaimana sikap yang harus kita ditanamkan agar dampak negatif globalisasi dari kita dengan pemahaman terhadap literasi digital supaya dapat mengambil keputusan yang bijak dan terhindar dari hal yang bersifat negatif serta memfilter atau menyaring semua dampak negatif globalisasi. Bersikap terbuka dengan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar dapat menilai mana yang dianggap baik dan benar terhadap pengadut globalisasi. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Mereka tentang bagaimana budaya belanja online itu ternyata mempengaruhi kita di era globalisasi ini. Menurut kelompok mereka adalah dikarenakan teknologi yang semakin maju pesat. Kemudian bagaimana cara kita? Mereka menekankan supaya kita tidak terjebak dalam perilaku konsumtif adalah melalui pendidikan. Setuju? Setuju. Ya, karena orang cerdas itu pasti dia tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Betul? Terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Siapa? Oh. Ya, silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi fenomena otaku atau ibu sebagai dampak globalisasi. Fenomena otaku atau ibu sebagai dampak globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Fenomena ini mengakibatkan bebasnya informasi untuk menyebar ke semua orang. Hal ini menyebabkan banyaknya pengaruh dari budaya asing. Namun sebelum mengetahui pengaruh dari budaya asing, perlu diketahui definisi dari globalisasi. Dalam buku Globalisation 1995, Winters menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses sosial yang terjadi di seluruh wilayah di seluruh dunia. Ia juga mengungkapkan batas geografis dianggap tidak berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya pertukaran budaya dan juga kultur. Ya, nomor 2-nya apa jawabannya? Banyak negara yang terdampak kecuali dengan Indonesia. Nggak usah dibaca artikelnya, sayang. Langsung jawabannya. Ya, langsung jawabannya. Satu, mengapa ibu atau otaku menjadi fenomena menarik yang semakin diminati oleh orang-orang Indonesia, terutama anak-anak muda. Tentu saja jawabannya karena berasal dari Jepang. Budaya Jepang atau negara sudah sangat tidak asing bagi negara kita Indonesia. Budaya Jepang lumayan menarik perhatian masyarakat karena bisa dibilang unik dan terutama anime. Anime merupakan karya Jepang berupa animasi. Banyak sekali peminatnya, salah satunya Indonesia. Karena animasi yang diatur dan alur ceritanya yang beragam banyaknya orang yang menjadi otaku dan semacamnya. Globalisasi ini menyebabkan terjadinya perkembangan dan juga banyak negara yang terdampak terkecuali dengan Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir saja budaya asing dan
yang masuk ke Indonesia bukan secara drastis. Yang masuk tidak hanya budaya dari barat saja, melainkan juga banyak budaya dari Asia Timur seperti salah satunya adalah Jepang. Dengan adanya internet yang semakin mempercepat persebaran budaya ini, masuknya budaya Jepang di Indonesia ditandai dengan mulai tersebarnya anime dan video. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 2. Bagaimana analisis dampak negatif dan positif dari pengaruh budaya anime atau wibu otaku Jepang yang terhadap aspek budaya lokal Indonesia di dalam arus globalisasi? Langsung saja jawabannya. Banyak dari remaja-remaja ini yang menyebut diri mereka adalah wibu telah merupakan budaya mereka sendiri, yaitu budaya Indonesia, dan lebih memilih untuk mempelajari budaya sehingga mempelajari budaya Jepang sehingga budaya Indonesia sendiri akan terkikis dan semakin Sama. diperlukan. Oke. Bahkan banyak dari mereka yang enggan untuk melestarikan budaya Indonesia. Hal tersebut sudah dianggap umum, namun tidak selalu seperti dengan kita. Namun tidak selalu menjadi seorang ibu memiliki dampak yang negatif seperti dengan kita menonton anime. Kita dapat mempelajari hal penting dalam kehidupan seperti pentingnya pertemanan dari anime, politik atau biasa bersedikit banyak tentang Kita sedih. ilmu alam dari anime. Dr. Stone dan juga kita bisa juga belajar bahasa Jepang dari menonton anime, dan juga bisa jauh dari kenakalan remaja karena kebanyakan dari ibu akan lebih memilih untuk menonton anime daripada keluar rumah. Oke. Dapat dilihat dari cara berkomunikasi yang campur-campur dengan bahasa Jepang. Arigato atau animasi, mereka juga menganggap dalam makanan Jepang seperti nasi adalah makanan yang lebih baik daripada makanan Indonesia. Oke. Oh, coba tanya. Oke, silakan. Nobertus Wandi. Mengapa wibu atau otaku menarik perhatian dengan budaya Indonesia? Mungkin penegasannya diminta. Kenapa sih bisa menarik perhatian gitu? Mungkin harus lebih singkatnya gitu. Ya. Karena globalisasi menyebabkan terjadinya pertukaran budaya dan juga kultur. Banyak negara yang terdampak tak terkecuali dengan Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir saja budaya asing yang masuk ke Indonesia meningkat secara drastis. Oh, menurut kelompok mereka karena ada pertukaran budaya gitu. Jadi kita tahu ternyata kehidupan di Jepang itu bisa diwakilkan ya lewat anime seperti itu. Jadi mereka banyak belajar kalau untuk menurut kelompok belajar bahasa Jepang. Kemudian yang ditonton juga banyak berisi edukasi ya. Nah, edukasi itu yang menarik versi kelompok ini. Bagaimana kalau menurut Wandi? Ada pendapat lain? Gimana? Tidak ada. Oke. Ya, silakan. Satu lagi ya, habis itu udah ya pertanyaannya. Budaya ibu ini kan kalau ibu kan kayak banyak yang negatif gitu, kayak ya film itu kayak ada yang sikap negatif. Gimana sih cara buat kita nonton yang negatif itu? Tiga-tiganya. Kan pasti ada ketertarikan buat nonton itu. Oh, berarti menurut Wandi gimana? Ya. Wandi bisa jawab. Oh, ya, silakan Wandi. Dipercayakan loh sama temannya mungkin. Intinya adalah kita yang menfilter hal tersebut ya.
Ingat sama siapa diri kita. Kita orang mana sih? Indonesia dengan budaya ketimurannya. Nah, kita harus tahu dong mana yang baik, mana yang tidak. Kan? Seperti itu kan? Seperti halnya fenomena tentang kecintaan terhadap Jepang, Korea dan sebagainya itu yang namanya kalau berlebihan itu berarti tidak baik. Oke ya? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan ditutup. Tidak ada pertanyaan lagi karena kami tutup. Sekian dari kami, saya pamit sendiri karena kalau maju saya dan teman sendiri. Kasih tepuk tangan dong. Oke. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana? Sudah dapat poinnya bahwa ada hal positif dan negatif yang harus kita ketahui kan? Dari apa yang kita suka, dari apa yang kita lihat. Ada yang mau menyimpulkan bagaimana? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kalau lebih baik mundur daripada lawannya teman sendiri gitu. Kan ya? Oke, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Iya, kesimpulan dari apa yang proses pembelajaran kita pada hari ini. Oh, enggak bisa kok kamu ngerangkum semuanya. Oke. Oh ya. Yang pelajaran pada hari ini adalah cintai produk dalam negeri dan jangan bersifat konsumtif. Oke, menurut dia cintai produk dalam negeri dan jangan bersifat konsumtif. Oke, baik. Betul apa yang disampaikan karena tadi ternyata untuk Jepang, Korea ataupun belanja-belanja itu adalah sifatnya konsumtif kalau dilakukan secara berlebihan. Nah, kalau kuotanya kalau seharinya 5 giga kan berat ya. Silahkan. Boleh, silahkan. Jadi janganlah menyukai sesuatu secara berlebihan karena hal itu berdampak buruk bukan hanya kepada kita melainkan juga kepada bangsa. Sukailah sesuatu dunia dan ambil pelajaran baik dari hal itu. Oke, setuju? Oke, dapat ya kesimpulannya. Baik, kalau begitu kita masih ada yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah kalian kumpulkan LKPD-nya. Atau nanti aja yang ngumpulnya. Karena Ibu akan membagikan soal dulu sama kalian. Itu ada 8 soal, kalian silang nanti jawabannya. Sendiri dong. Kalau tadi itu adalah tes untuk berkelompok. Kalau sekarang secara individu, ya. Sorry, ampun koyak. Sedih banget koyak. Nanti yang terakhir aja lah dapat yang koyak. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Nilainya Ibu yang isi ya, jangan diisi sendiri ya. Belum dapat ya kamu? Enggak, Ibu pelit sama kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Enggak lah, kalian ANBK pernah ANBK kan? Bagaimana rasanya? Susah. Delapan aja kok. Oke. Silakan. Waktunya 10 menit. Oh, benar pula kamu belum ya? Kamu sih, Ibu kira bohong. Kamu suka bercanda, jadi Ibu kira Ibu harus bercanda dengan. Lebih. Oh, langsung disilang. Oke.
Yuk, harddisk tempat Wahyu kah? Wah, harddisk tempat Wahyu kah? Oke. Kok Bu macam Bu panjang-panjang Bu. Nanti kalau ujian pun gitu kan? Kan berputar. Ini gitu kan panjang juga. Kan bisa disalin Bu. Google Apanya? Ini. ujian. Salin? Bisa salin taruh ke Google. Oh, kamu cari jawabannya. Ini soal ibu buat sendiri, tidak ada jawabannya di Google loh. Sungguh. Hanya ibu yang tahu jawabannya. Nomor 4, nomor 5, nanti lah.
Yuk 2 menit lagi ya. Selesai Kak Rama. Ini tulis nama kelompoknya, takut nyecer karena ini terlepas dari staplesnya. Oh, masih menyatu ternyata. Udah selesai Kak? Ini tuliskan nama kelompoknya nih, biar karena kan udah lepas kan dari staplesnya, jadi takut nyecer. Kelompok berapa? Kalau ini udah jadi belum? Iya. Boleh ya, nggak jadi. Gak, nanti ini nama kelompoknya ditulis ya, yang di leper jawabannya. Enggak, di belakang. Kan, oh iya, masih, nggak apa-apa. Oke, 1 menit lagi. Yang sudah silahkan kumpulkan. Sama LKPD-nya tadi ya, dikumpulkan juga. Boleh, kumpulkan yang sudah. Yang kerja kelompoknya tadi dikumpul juga ya. Sini. Ini kelompok berapa tadi kamu? Oh. Sudah di sini kan? Nggak susah kan, Bagas? Susah. Kan tekniknya. Mana boleh kayak gitu. Mudah kan? Oke. Cari di Google nggak ada jawabannya karena soalnya sudah ibu buat nih sendiri. Panjang. Oke, udah semua? Sudah selesai? Nur, sudahkah? Sudahkah? Oh, ya. Tunggu sebentar ya.
Soalnya gimana? Udah? Panjang tapi bisa ya? Oh iya, karena kita dibiasakan untuk berliterasi kan? Oke, silahkan. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Terasa nggak waktunya selesai? Oke, ternyata sudah 2 jam pembelajaran dan luar biasa, kalian aktif sekali, kalian mengerjakan tugasnya bersama-sama dan kalian sudah mempresentasikan. Jadi menyenangkan? Oke, nanti kalau pertemuan berikutnya boleh ya diajak bermain teka-teki, konsentrasi lagi biar kembali konsentrasi. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi yang berikutnya, itu masih berkaitan dengan dampak, tapi kita akan lebih mendalam. Artinya nanti dibawa ke suatu permasalahan dampak negatifnya, kemudian kalian mampu untuk lebih dalam lagi menganalisanya ya. Jadi itu materi yang berikutnya. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah belajar sosiologi pada hari ini. Berarti pertemuan berikutnya adalah hari Senin lagi ya, Senin lagi pembelajaran sosiologi. Siapa yang suka berpantun di sini? Siapa? Niko. Oh, Niko. Kalau maksud Ibu yang biasa berpantun kan ngerti cara membaca pantun kan, misalnya pergi ke pasar membeli mangga misalnya kan, bisa kan? Nah, Ibu sudah siapkan, kamu tinggal membacakan seperti orang berpantun ya, sebelum kita menutup pembelajaran ya. Oke, siapa? Taufik kah? Semangat Fik, kamu pilihan teman-temanmu. Oke, ini pantunnya, dibacakan ya. Nah, ini. Oke, kita dengarkan ya Topik membacakan pantun yang sudah disiapkan. Besar ya Pik suaranya. Pergi ke bukit keram di waktu pagi. Jangan lupa membawa tenda. Meskipun globalisasi ilmu dan teknologi semakin tinggi, jangan lupa budaya dan tetap cinta Indonesia. Oke. Baik, terima kasih IPS 3 untuk pembelajaran hari ini. Pastinya tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Oke, Slebeu. Oke ya, selanjutnya pembelajaran siapa? Pak Andi ya, Pak Andi, berarti sejarah ya. Oke, silakan tunggu dulu, kita harus berdoa dulu sebelum ke pembelajaran yang berikutnya. Silakan duduk dulu. Pindah kelas ya berarti ya. Oke. Duduk aja dulu. Biar dia dulu, nanti santai. Oke, silakan sebelum Oke, satu suara silakan dipimpin berdoanya sebelum mengakhiri pembelajaran. Kita harus berdoa dulu. Tadi dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Silakan dipimpin. Siapa ketua kelasnya? Nirwansyah, silakan dipimpin. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kalian kita berdoa kepada kita doa lagi. Doa selesai. Siap. Beri salam. Terima kasih PS3.